ultimate-nya itu ya udah pakai semua pocong, udah bukan Quran lagi, apalagi kan itu masyarakat Indonesia yang umum gitu ya, sehari-hari di tahun itu gitu. Ya itu sumpah pocong tuh kayak udah ya lu ngelakuin apa enggak, lu harus berani sumpah pocong, itu udah tertinggi banget gitu. Jadi itu perlu ada. Nah, berhubung saya anaknya penakut, jadi ya udah ini aja kayak punya mantra gitu. Cuman kain, cuman tidur, cuman kain, cuman tidur gitu. Cuman kain, cuman tidur, cuman kain. Cuman kain, cuman tidur ya, bagus. Terus berhasil nggak? Cuman kain, cuman tidur? Enggak juga sih. Tapi ya kayak berisik gitu. Wow. Suruh ngobrol ya. Suruh ngobrol, DOP kita ngobrol-ngobrol digedor-gedor gitu. Wah jangan berisik gitu. Sampai kita ikut memanas gitu karena ada miskomunikasi. Kita tuh nggak ngobrol tahu pas Kita tidur gitu. tidur. Sudah dicek-cek juga. Ini sebelahnya kan ruko juga tempat monitor kan. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Jadi kayak, Terus oh ya berisik. Ya, tiba-tiba kok saya sudah sendirian. Tadinya so berani tapi rupa-rupanya bergidik. Tapi saya nggak tahu apa itu, cuma itu aja. Lalu sejak itu saya nggak berani sendirian gitu. Jadi kalau udah pasang sound atau makhluk, saya selalu pegang bareng. Iya. Mbak Tika, walaupun hanya acting, gimana persiapannya buat melakukan sumpah pocong? Orang-orang perlu bukti. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Ya nggak ada persiapan macam-macam sih, lebih ke pasrah aja gitu. Karena sebenarnya saya penakut ya, tapi dari awal ada sumpah pocong juga ini udah protes duluan sih waktu reading gitu kan. Ini is it necessary gitu? Apakah ini perlu gitu? Ini ngapain perlu pakai sumpah pocong gitu? Sudah tanggi, ya memang di tahun itu apa ya, sumpah yang tertinggi itu ultimate-nya itu ya udah pakai sumpah pocong, udah bukan Quran lagi, apalagi kan itu masyarakat Indonesia yang umum gitu ya, sehari-hari di tahun itu gitu. Ya itu sumpah pocong tuh kayak udah ya lu ngelakuin apa enggak, lu harus berani sumpah pocong, itu udah tertinggi banget gitu. Jadi itu perlu ada. Nah, berhubung saya anaknya penakut, jadi ya udah ini aja kayak punya mantra gitu. Cuman kain, cuman tidur, cuman kain, cuman tidur gitu. Cuman kain, cuman tidur. Cuman kain, cuman tidur ya, bagus. Terus berhasil nggak? Cuman kain, cuman tidur? Enggak juga sih. Tapi ya memang secara natural kan harus ya mixed feeling kan, antara takut, terus udah gitu khawatir kalau memang ternyata sumpahnya itu kena di aku gimana gitu kan, ya jadi ya dipupuk aja, no problem gitu. No problem ya, no big deal. No big deal. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah no big deal buat Yasamin tidur bersama, berbaring bersama pocong, banyak pocong, puluhan pocong, kayak is it a big deal? Itu bukan pocong sih sebenarnya, it's kanzab. Tapi berbentuk pocong dong. Enggak juga, nanti mungkin kalau udah nonton baru kelihatan detail Wow. dari. There's no candy on top. Oh, nggak ada candy on top. nggak ada permennya di atas. Nggak ada. Oh iya. Itu bener. lebih ke hoodie. Iya. Oh ini Street berarti. style. Style. Baggy street style. Iya. Berarti ini jin yang hype beast ya. Iya. Street style. Gimana perasaannya Yasamin? Perasaannya lebih ke nggak enaknya karena takut berat ya, takut niban, karena kan kalau horor tidak ada yang glam dan elegan kayak gitu kan, pasti jatuh terus brok gitu. Aku nggak enak sama kakak-kakaknya yang aku harus tiban kayak gitu, walaupun udah dialasin pakai bantal biar nggak langsung tulang ke tulang kan sakit ya gitu, dialasin bantal tapi tetap nggak enak gitu, dan harus bolak-balik bangun tidur lumayan ya apps jadilah. Iya, harus retake gitu ya beberapa kali gitu. Banyak pasti. Pade sebagai senior yang mana tahun 98 Pade mau pentas, kami masih kecil. Kami masih merangkak, nggak juga deh. Pade ngasih tips and trick nggak buat actingnya Yasamin dan Mbak Tika? Atau ada pada nanya nggak gitu? Enggak, mereka udah pada pinter-pinter, ngapain lagi dikasih. Wih, pujian live dari Pade ke Yasamin dan Mbak Tika. Ya dalam proses reading segala macam kan kebetulan dua perempuan ini agak bawel. Jadi buat karakternya dia nyari ini sungguh-sungguh, itu saya cukup kagum juga ngeliat dua anak muda ini, dia cukup
detail, cari ininya, bahkan si siapa, nama lu siapa sih? Nuning. Kenal nggak? Tiga berapa nih? Ini dia selalu pengen make sure nih teksnya begini apa enggak, ini begini apa enggak gitu, sehingga dia memiliki teks itu jadi milik dia. Cukup. Hebat-hebat ya, ini ya juga cukup kritis ya. Dan kebetulan readingnya juga sama Anggi saya itu juga agak terbuka gitu. Jadi kita dikasih ruang untuk ikut memberikan kontribusi pada senario itu. Karena itu kan senario kan bahasa mati ya, bahasa teks. Nah, tugas kita kan para aktor kan bagaimana menghidupkan teks itu. Nah itu makanya saya sangat senang juga punya teman-teman yang cukup kritis untuk bagaimana caranya menghidupkan sih. Ini nggak enak kau nih, enak kan lu misalnya kan kayak gitu segala macam. Jadi yang nyaman buat diucapkan oleh bacot mulu. Gak apa-apa. Jadi santai, kita kan gaul. Jadi dulu justru saya banyak belajar juga dari mereka. Malah iya. Sering digunakan kata senior bahasa saya kan cuma karena lebih tua aja, kan belum tentu lebih pintar, kan. Wow, nah nice. jadi anak-anak ini juga saya selalu update, ya. Update sosial, ya, update pikiran, ya, cuman ya update kemajuan karena ilmu seni peran itu kan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Berarti kalau saya tanya Pak Ade sama teman-teman cast mendevelop karakternya berarti nggak susah ya karena udah pada kritis juga gitu. Iya, justru terbantu. Kritis itu dalam sebuah persiapan workshop itu kritis itu saling membantu antar seni peran. Saya nggak perlu ngomong lagi melalui jika misalnya saya sudah terwakili gitu, ngapain lagi saya ulang lagi pertanyaan itu sudah terwakili, tinggal saya ikuti. Dari yang lain juga seperti itu. Mungkin dia begitu juga apa yang saya ungkapkan mungkin sudah terwakili juga. Jadi apa ya lebih bicara adalah saling belajar kayak gitu. Saling ngisi ya. Tapi ini memang aktor luar biasa. Memang luar biasa ya Samin dan Batika ya. Dan main itu saya sendiri nggak mau disuruh jadi dibungkus makan pocong gitu. Jadi kuncinya itu memang aktor tuh mesti ikhlas, ilmu ikhlasnya mesti tinggi. Betul Pak Ade, betul. Ya. Pak Ade, saya tanya dong. Ini sebuah pertanyaan yang pasti Pak Ade belum pernah ditanyain nih. Tapi tiga-tiganya boleh jawab juga ya. Pengalaman serem pas syuting dong Pak Ade. Astaga. Pengalaman serem pas syuting Pak Ade. Aku ada rekaman. Nah, kita ada eksklusif dari handphone Batika langsung. Coba. Rekaman jawabannya ya. Ini rekaman jawabannya. Apa ya? Paling ada suara-suara goib ya. Wow. Sebelum kita lanjut, di mana sih Batika syutingnya ini? Apa? Di mana? Boleh Di kasih tahu mana? nggak? Tajualang. Bodetabek. Tanpa ja. Nggak ada janya. Iya betul. Oke, lanjut. Mana Batika? Suara-suara gaib terus apa lagi? Iya itu kan ruko-ruko terlantar gitu ya. Jadi kita bener-bener meskipun itu nggak jauh dari Jakarta, tapi ada loh yang pasar mati, ruko mati udah bertahun-tahun gitu. Jadi bener-bener Bronx banget kan. Ya, kita karena kita dari pagi ke pagi lagi, terus nggak ketemu matahari di luar, jadi kayak mana sih orang-orang kok nggak ada ya? Iya benar kosong gitu. Tapi suka tuh kayak misalnya waktu itu pernah ada adegan yang udah lewat dari jam 12 malam di ruko itu. Di kita sih nggak ngedenger apa-apa, terus nggak ada juga yang ngobrol, pada tidur malah gitu kan. Tapi kayak di monitor itu kerekord suara-suara kayak berisik gitu. Wow. Suruh ngobrol ya. Suara ngobrol, terus DOP kita ngobrol-ngobrol digedor-gedor gitu. Wah jangan berisik gitu. Sampai kita ikut memanas gitu karena ada miskomunikasi. Heeh. Kita tuh nggak ngobrol tahu pas Kita tidur gitu. tidur. Sudah dicek-cek juga, ini sebenarnya kan ruko juga tempat monitor kan. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Jadi kayak, Terus oh ya berisik-berisik, ternyata berisik-berisik azab nih ya. mungkin. Atau yang Mbak Kunti atau siapapun itu yang merasa belum di casting. Yang merasa belum di casting. Untuk teman-teman tak kasat mata yang belum di casting, kalau nonton YouTube ini, boleh ya casting di company di Menara Kuningan. Nontonnya di mana? Nggak, di sana ada juga ya Samin, ada warnet di Internet. di alam sana. Universe. Oke. Ya Samin, versi syuting seremnya pengalaman Sama. suara-suara itu. Maaf nih emang nggak seru tapi ya. Maaf nih emang gak seru. Enggak, tapi itu kok. Maksudnya aku aja dengar Mbak Tika ceritain kayak lah orang pada tidur kok. Suara Iya, kejadiannya sih yang standar-standar. Itu sebenarnya standar sih kalau di lokasi karena Sering nggak juga. hanya di film horor, kayaknya di film project manapun kalau
tempatnya kayak gitu pasti akan ada Iya. kejadian. Sih ada makhluk-makhluk itu. Kalau Mbak ada nggak pas selama Kanza? Pak Deh, Kita belum pernah dengar. pengalaman Iya, syuting coba. dong Pak Deh. Enggak, pasti ada, tapi kan saya nggak pernah mau cerita, gengsi dong. Takut, tadi bilang takut lagi udah tua. Enggak Pak Deh, enggak dibilang takut bener. Ayo, boleh Enggak, silakan. saya nggak merasa apa-apa, cuman kadang-kadang saya cuman mau merasionalisasikan sesuatu aja gitu. Jadi saya, karena ruko itu memang sudah sebagai set sudah bagus ya pilihannya. Kemudian ruko udah nggak kepake, udah kosong gitu. Dan kadang-kadang saya cuma merinding nih kenapa ya gitu. Saya cuma kayak gitu aja. iya. Ada apa ini ya gitu. Tapi saya nggak pernah dengar secara fisik bunyi atau apa segala macam itu. Cuman kalau saya masuk ke ruang itu tiba-tiba misalnya saya habis dipakein sound segala macam, kan udah pada turun ke bawah. Nah saya kan agak lelet ya, agak lambat. Jadi aku saya tinggal sendirian, dia tinggal sendirian di lantai 2, 3 tuh. Ya tiba-tiba kok saya sudah sendirian. Tadinya sok berani tapi rupanya bergidik. Turun juga. Tapi saya nggak tahu apa itu, cuma itu aja. Lalu sejak itu saya nggak berani sendirian gitu. Jadi kalau udah pasang sound atau sama kru, saya selalu pegang bareng. Bawa gitu kan. Tapi saya nggak pernah cerita bahwa itu terjadi baru sekarang aja ini. Eksklusif. Hanya di Terima kasih Pak Deh udah share. Terima kasih ya Samin, terima kasih Mbak Tika. Sekarang kita mau silakan. Alasan menonton Kansa. Jadi alasan saya maksa kamu nonton Kansap, alasan saya mendorong mengendorse kalian untuk nonton Kansap, ini adalah film horor yang lain daripada yang lain, yang enak ditonton tapi perlu banyak ilmunya. Kansap. Dan pas juga lagi Lebaran, bisa ajak teman-teman dan semuanya untuk bareng-bareng nonton film horor. Karena beda kan kalau nonton film horor, kalau di layar besar dan bareng teman-teman pasti lebih seru. Jadi ajak teman-teman dan saudara mumpung lagi pada libur. Jangan ajak anak-anak. Iya. Pastinya kita mendukung perfilman Indonesia ya. Udah dibikin dengan sangat niat dan sangat penuh perhitungan. Hasilnya juga pasti oke. Sayang banget kalau nggak ditonton. Apalagi ini momen Lebaran, momen seru-seruan dengan keluarga ya kan. Bolehlah dicoba. Terima kasih. Tolong Kansap yang selanjutnya. Hai teman seru CGV. Jangan lupa nonton film Hanzab Di CGV pada saat Lebaran 19 April 2023. Mari kita sambut Idul Fitri dengan kedamaian dan rasa bersyukur dengan Kansap.